apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Ardila Maira. Dukung program kebijakan MBKM, UNESA luncurkan Wirausaha Merdeka Kampus Bonek UNESA 2024. Ajak pemilih muda bijak memilih pemimpin berintegritas. Direktorat PPIS UNESA adakan diskusi publik bersama Indonesia Corruption Watch. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya gelar grand launching dan penandatanganan MOU Wirausaha Merdeka Kampus, program Bootcamp UNESA Kewirausahaan 2024. WMK Bonek merupakan bentuk upaya UNESA dalam mendukung program kebijakan MBKM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Universitas Negeri Surabaya menjadi tempat inkubasi bagi 200 mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia yang tergabung dalam program Wirausaha Merdeka Kampus atau WMK Bonek UNESA 2024. Bonek sendiri merupakan akronim dari Bootcamp UNESA Kewirausahaan. Kegiatan ini ditandai dengan digelarnya grand launching dan penandatanganan MOU Wirausaha dengan mitra di Auditorium Rektorat lantai 11, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 23 September 2024. Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Mahasiswa peserta WMK Bonek UNESA 2024 akan mendapatkan pembekalan materi kewirausahaan selama 4 bulan dan hasil dari inkubasi akan ditampilkan pada Demo Day yang akan diselenggarakan di bulan Desember 2024. Bonek itu wani dulu gitu. Jangan sampai tidak wani ya. Karena identiknya bondo nekat begitu ya. Harapannya mahasiswa sendiri itu juga bisa berani untuk berwirausaha. Jadi tidak hanya angan-angan saja, tetapi mereka mau dan mampu untuk berusaha mengembangkan bisnis plan yang akan mereka jalankan selama berwirausaha di Bonek UNESA ini. Dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Profesor Dr. Mat Lazim MSI, kegiatan diisi dengan talk show yang menghadirkan narasumber entrepreneur di antaranya Hegi Harjoyo, founder Harjoyo Corporate Center, Hendra, CEO Pentol Mafia, dan Andi F. Bintoro, co-founder and CTO at Nexi Academy. Dan dilanjutkan sesi pembekalan dari UNESA kepada para peserta WMK Bonek UNESA 2024. WMK Bonek memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkolaborasi, berinovasi, berkreasi, memiliki daya juang dan bersaing, serta mampu memulai langkah besar dalam bidang wirausaha. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rahma melaporkan. Dalam upaya memperkuat citra dan daya saing Universitas Negeri Surabaya di tingkat nasional dan internasional, UNESA melalui Direktorat Branding, Marketing, dan Media gelar forum group discussion untuk mensosialisasikan modul manajemen media sosial guna mendukung branding digital perguruan tinggi, khususnya melalui media sosial dan website. Sebagai bentuk membangun kolaborasi digital public relation di setiap lembaga UNESA, Direktorat Branding, Marketing, dan Media Universitas Negeri Surabaya selenggarakan forum group discussion sosialisasi manajemen media sosial untuk branding perguruan tinggi pada Senin 23 September 2024. Diselenggarakan di Movenpick Surabaya. Agenda ini mengundang pengelola media sosial dan website fakultas, direktorat, lembaga, dan bidang atau selingkung Universitas Negeri Surabaya. Mengundang Profesor Slamet Setiawan MA PhD selaku Direktur Kerjasama Teknologi Informasi dan Pusat Data guna memberikan paparan mengenai pentingnya manajemen media sosial.
Agenda ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan media sosial dan website yang terintegrasi bagi perguruan tinggi yang berperan penting dalam meningkatkan peringkat Webometrik UNESA. Forum group discussion pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Branding, Marketing, dan Media ini luar biasa. Saya tahu sebagaimana disarankan oleh Pak Wirempa tadi bahwa ini adalah yang pertama dan ini memang harus dilakukan. Tapi tidak hanya cukup pada hari ini, harus ada tindakan-tindakan yang berikutnya, yaitu termasuk pengelolaan manajemennya bagaimana, rekrutmennya bagaimana, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengajari teman-teman itu supaya bisa melakukan apa yang kita harapkan. Karena itu adalah kunci sukses untuk meningkatkan Webometrik dan meningkatkan peringkat UNESA di dunia. Harapan kami, ini sudah waktunya UNESA untuk mendapatkan perhatian khusus utamanya di Webometrik ini. Dan kami harapkan teman-teman semua, tidak hanya yang sudah hadir pada saat ini, tapi juga semua sivitas akademika terlibat untuk bersama-sama meningkatkan keterlibatannya, kepeduliannya untuk UNESA, supaya UNESA menjadi universitas yang selalu berprestasi dan menuju world class university. Gitu. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi workshop pengembangan konten website menjadi media sosial, sekaligus uji coba prototipe sistem informasi pengajuan konten atau SIMPETEN oleh Direktur Branding, Marketing, dan Media Herma Retno Prabayanti SE Medcom, seorang sosial media spesialis KC Abraham, serta pengelola website KC Media by UNESA Artama Fadila Giovanni Eskom. Peserta antusias berkontribusi dalam pengembangan SIMPETEN ini dengan memberikan saran pengembangan SIMPETEN yang merepresentasikan kebutuhan pengelola media sosial dan website lembaga. Pengelola media sosial dan website selingkuh UNESA berharap agar SIMPETEN mampu menjadi solusi aktivitas digital UNESA yang terintegrasi. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Guna mewujudkan perkembangan literasi digital yang merata, termasuk menjangkau kelompok difabel, Direktorat Branding, Marketing, dan Media UNESA gelar workshop podcast bertajuk Break the Rules Roadshow bersama teman difabel netra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Malang. Universitas Negeri Surabaya melalui Direktorat Branding, Marketing, dan Media kembali gelar workshop podcast bertajuk Break the Rules Roadshow. Diikuti 30 penerima manfaat disabilitas tunanetra dan 30 pendamping di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, kegiatan ini menjadi ajang berkreasi dan berkolaborasi di bidang podcast. Baik, ini adalah kegiatan baik dan kegiatan hebat. Karena apa? Diikuti oleh teman-teman hebat dari UNESA maupun dari UPT RSBN Malang. Kegiatan ini bagi kami adalah sumber inspirasi dan sumber kolaborasi bagi kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak khususnya terhadap penerima manfaat disabilitas sensorik netra. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT RSBN Malang bekerjasama dengan UNESA khususnya di divisi Branding and Marketing sangat menyambut antusias sekali kegiatan seperti ini. Dan kita berharap akan muncul teman-teman dari penerima manfaat khususnya disabilitas sensorik netra, mereka mampu menjawab tantangan tentang digital. Tidak saja digital tentang ridership, tapi juga digital marketing. Lebih lanjut, Kepala UPT RSBN Malang, Firdaus Sulistiawan SOS MPSSP menyampaikan, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan yang dapat memberikan stimulus bagi seluruh penerima manfaat di UPT RSBN Malang. Direktur Branding, Marketing, dan Media UNESA, Herma Retno Prabayanti SE Medcom menyampaikan, latihan ini adalah kesempatan luar biasa bagi teman-teman tunanetra untuk menggali potensi, memperluas wawasan, dan mengembangkan kreativitas di dunia digital, khususnya dalam bidang podcast. Mengawali agenda BTR Roadshow ini, Zelda Maharani, mahasiswa UNESA, Prodi Musik mempersembahkan beberapa lagu untuk menghibur para peserta yang hadir. Selanjutnya, Mufti Israr Al-Farabi, announcer produser, sekaligus host KC Media, berikan materi terkait pengenalan alat podcast, serta teknik membawakan podcast untuk pemula. Peserta juga diajak langsung mencoba podcast bersama Zelda Maharani dan rekan sejawat UPT RSBN Malang. Para peserta sangat antusias ikuti rangkaian kegiatan BTR Roadshow. UNESA kesini hari ini pelatihan menjadi podcaster. Kesannya gimana ya? Senang kami bisa mendapatkan ilmu baru, terus bisa melatih mental percaya diri kami untuk bicara
di depan kamera, bicara di depan banyak masyarakat gitu. Harapannya sukses terus, tahun ke tahun melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang cemerlang, bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan harapannya setiap tahun kesini lagi. Agenda ini menjadi salah satu upaya UNESA sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pelayanan disabilitas untuk berikan peluang yang sama dan mewujudkan lingkungan akademik yang inklusif. Dari Malang, Tim Liputan KC Media melaporkan. Direktorat PPIS UNESA adakan diskusi publik. Ajak mahasiswa atau para pemilih muda cermati kandidat pemimpin yang berintegritas serta bebas dari praktik korupsi. Agenda ini dilaksanakan guna merespon pesta demokrasi kedua, yakni pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Berkolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch, Direktorat PPIS UNESA adakan diskusi publik membahas tema partisipasi pemilih muda untuk memilih kandidat berintegritas. Agenda yang dilaksanakan di Auditorium T14, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA pada 25 September 2024 tersebut ajak para mahasiswa sebagai pemilih muda untuk lebih cermat dalam memilih calon pemimpin daerah. Kita memang ada kerjasama dengan Indonesia Corruption Watch untuk melakukan edukasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman, wawasan generasi muda bahwa mereka harus juga peduli terhadap nasib bangsa, salah satunya dengan memberikan pilihan yang tepat menjadi seorang pemilih muda dan memilih orang-orang yang berintegritas. Membuka sambutan pada acara tersebut, Profesor Slamet Setiawan MA PhD, Direktur Kerjasama Teknologi Informasi dan Pusat Data UNESA berpesan agar pemilih muda tidak tergiur pada iming-iming materi berupa uang dan sejenisnya. Pemilih muda sebaiknya mencermati program yang ditawarkan untuk kemajuan daerah dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini bertujuan guna menekan angka korupsi di Indonesia. Ini menurut saya bekal yang sangat positif untuk teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda awal untuk memberikan wawasan. Sehingga pilihan mereka nanti akan tepat dan akan membawa dampak yang positif kepada kemajuan demokrasi Indonesia. Sesi diskusi diawali dengan penyampaian materi oleh dosen ilmu politik UNESA, Silkania Swarisona SIP MIP, tentang pentingnya partisipasi pemilih muda bagi demokrasi di Indonesia. Sebagai objek bonus demografi di masa depan, pemilih muda adalah pihak yang akan merasakan secara langsung kebijakan politik yang dibuat hari ini. Selain itu, pemilih muda juga dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan integritas proses politik. Selanjutnya, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Kota Surabaya, Petrus Rizky, menyoroti pentingnya mengetahui rekam jejak kandidat pemimpin, mulai dari latar belakang profesi hingga program kerja yang pernah dilaksanakan. Narasumber terakhir, yakni Diki Anandia, Divisi dan Monitoring Peradilan ICW, membahas materi terkait korupsi politik dan peran orang muda dalam menentukan kepala daerah berintegritas. Diskusi berjalan interaktif, para peserta antusias berbagi pemikiran dan pertanyaan seputar kebijakan politik kepala daerah yang berdampak terhadap mereka, seperti proses pengurusan kartu tanda penduduk hingga beasiswa pendidikan yang dikelola pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan MOU guna memperkuat kerjasama antara UNESA dengan Indonesia Corruption Watch di berbagai bidang, terutama Tridharma Perguruan Tinggi. Ini kerjasama yang luar biasa menurut saya, dan ini pertama di UNESA, karena ICW ini menurut saya adalah lembaga yang independen, strategis, yang memberikan wawasan banyak kepada mahasiswa. Nah, kerjasama ini nanti kami akan tindak lanjuti dengan berbagai macam kegiatan sesuai dengan MOU, yaitu dengan Tridharma. Tridharma itu artinya nanti ada yang pengajaran. Ini akan mendukung IKU 4, yaitu praktisi masuk ke dalam kampus untuk mengajar, memberikan wawasan, berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak mahasiswa. Melalui kegiatan ini, para pemilih muda diharapkan dapat memahami pentingnya memilih kandidat yang jujur dan berintegritas untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini.
Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mengutarakan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ardila Maira, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.